pagi, bagaimana dengan kalian yang ada di rumah? Apakah kalian siap untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini? Ya, kita masih tetap di rumah saja. Memang tidak nyaman kita di rumah saja. Kami sendiri juga berasa tidak nyaman, karena kami punya suatu kerinduan suatu saat nanti bisa bertemu dengan kalian semua yang ada di rumah. Tapi kita tetap mau bersyukur bahwa Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita sama-sama beribadah. Ya, bagaimana dengan sekolah kalian? Mungkin kalian sudah mulai sibuk dengan tugas-tugas sekolah kalian, atau mungkin dari beberapa kalian sudah mulai ujian. Ya, pada pagi hari ini marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Mari kita datang kepada Dia. Mari kita bersyukur dan menyembah Tuhan kita. Hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya undang Bapak Ibu untuk nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Come on. Yeah, yeah, yeah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau memeriksa kembali kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Engkau memakai waktu ini, Tuhan, di mana kami bisa fokus untuk bisa ke hadapan Tuhan.
Tuhan, bukan hanya itu juga Tuhan, kami juga memohon ampun atas segala kesalahan kami. Kami tahu Tuhan, kami ada di sini itu bukan karena kami. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mau menggantikan kami. Seharusnya kami yang dihukum. Seharusnya kami yang ada di atas kayu salib. Tetapi Engkau mau menggantikan itu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Bukan Allah yang hanya mengasihi, tetapi Allah yang mau tahu kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan akan hal itu. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini, biarlah kami datang ke hadapan Tuhan. Dan kami pada saat ini mau beribadah. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar dalam beberapa minggu ini Tuhan, bagaimana firman Tuhan pedoman dalam kita menjalankan hidup ini. Biarlah firman Tuhan itu juga yang menuntun setiap keputusan dalam hidup kita. Mari kita datang pada pagi hari ini ke hadirat Tuhan. Dan kita mau untuk mendengarkan suara Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami kembali di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berbicara kepada setiap dari kami Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan mau pakai setiap dari kami Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan, biarlah kami sendiri juga bisa menggunakan firman-Mu sebagai panduan dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, menyerahkan waktu kami selanjutnya hanya dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah mulai masuk seri yang baru minggu lalu. Kalian ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Ya, kita belajar salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud. Kita minggu lalu sudah berkenalan dengan Daud. Bagaimana dia diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja.
Daud adalah seorang pemuda yang menyerahkan hatinya dan dia memberikan seluruh hidupnya untuk dikuasai oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mempersiapkan Daud menjadi seorang raja. Kita mesti ingat dulu bahwa pada saat itu Raja Saul masih menjadi raja, tetapi Raja Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Dan kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya, itu ada di 1 Samuel 13. Dan hari ini kita akan membahas dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Kita akan melihat lagi bagaimana Tuhan memperjelas posisi Saul pada ayat 14. Kita lihat sama-sama ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Wah, kalau kita lihat di sini, nama kalian dibilang apa? Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Apa ya maksudnya? Apakah maksudnya bahwa roh Tuhan itu bisa masuk dan pergi dari hidup seseorang? Atau apakah kalau misalnya kita taat, roh Tuhan itu ada, dan pada saat kita tidak taat, roh Tuhan itu keluar? Bukan begitu ya. Sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan, Saulus seharusnya tunduk dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi dia memilih untuk tidak tunduk dan semaunya sendiri. Dia memilih jalannya sendiri. Jadi kalau bisa dibilang, Saul yang sudah menolak Tuhan terlebih dahulu. Ia tidak mau diatur dan dipimpin oleh Tuhan. Ketika dia menolak Tuhan, maka Tuhan tidak hidup lagi di dalam hatinya. Dan Tuhan tidak sebagai raja dalam hidup Saul. Nah, kalau kita lihat selanjutnya dikatakan apa? Ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Apa ini maksudnya? Apakah Tuhan yang menyuruh roh jahat itu untuk mengganggu Saul? Tidak ya, bukan juga. Maksudnya di sini, ketika Tuhan tidak lagi berkuasa dalam hidup Saul, maka ada ruang kosong yang bisa dimasuki oleh roh jahat. Jadi Tuhan tidak menyuruh roh jahat untuk mengganggu Saul, tetapi Tuhan mengizinkan roh jahat itu hadir dalam hati Saul. Nah, pada saat itu kalau kita lihat di ayat 15 dan 16, bahkan para hamba-hamba Saul juga menyadari akan hal ini. Mereka merasa tahu bahwa Saul merasa diganggu oleh roh jahat. Nah, kalau kalian di posisi ini, kira-kira menurut kalian jalan keluar atau solusi yang benar? Kalau menurut hamba Saul pada saat itu adalah cari penghiburan. Dia bilang bahwa ayo kita cari pemain musik untuk bisa menyenangkan Raja Saul. Kita cari pemain kecapi untuk bisa supaya Raja Saul tenang, supaya Raja Saul bisa tidur. Dan apa kata Raja Saul? Kita lihat ayat 17. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Ternyata apa? Saul menyetujui solusi ini, jalan keluar ini. Lah, kalau kita lihat sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya adalah Saul tidak tunduk kepada Tuhan. Ada relasi antara Saul dan Tuhan yang sudah terputus. Dan apa yang dilakukan adalah mencari solusi sementara, tapi tidak mengatasi masalah utama. Jadi mereka cuma sedang menghibur Raja Saul, supaya Saul tidak tertekan. Sama seperti contohnya, kalau kalian sakit gigi. Nah, apa kira-kira solusinya kalian kalau kalian sakit gigi?
Benar, kalian pergi ke dokter gigi lah kak, pastilah itu. Kan untuk cari tahu kenapa ada masalah dengan gigimu, ya kan? Tapi ada orang yang bilang, aduh aku nggak mau ke dokter gigi, aku takut. Jadi mereka bilang apa? Udah, aku ini aja, minum obat penahan sakit aja. Tapi apakah dengan obat penahan sakit itu menyelesaikan masalah gigimu? Enggak kan? Tetap aja, begitu selesai penahan gigi itu, obat itu selesai, kamu akan kesakitan lagi. Begitu pula sama dengan Saul pada saat itu. Dia hanya mencari solusi sementara. Nah, disinilah Daud masuk dalam kehidupan Saul. Kalau kita lihat di ayat 18 sampai 20, dia menceritakan bagaimana Daud itu direkomendasikan untuk menjadi pemain kecapi untuk Saul. Dan akhirnya dia masuk ke istana dan dia bermain untuk Saul. Pada saat dia datang, Saul terhibur. Saul merasa senang sekali pada saat Daud bermain kecapi karena dia merasa tenang. Yang buat kami penasaran, kenapa kok Daud itu bisa membuat permainan Daud itu bisa membuat Saul menjadi tenang? Apa yang ada di kecapi Daud? Atau apa rahasianya Daud? Kalau kita lihat, beberapa sarjana Alkitab mengatakan bahwa relasi Daud dengan Tuhan itu berpengaruh dalam hidupnya, termasuk pada saat dia bermain kecapi atau bermain musik. Dia bukan hanya senang-senang bermain atau asal ada bunyi atau apa. Tetapi pada saat dia bermain kecapi untuk Tuhan. Dia menggunakan talenta yang Tuhan kasih dan tentunya juga untuk memuji Tuhan. Relasi Daud dengan Tuhan membuat dia jadi saluran berkat dan damai Tuhan untuk orang-orang termasuk Saul. Kalau kita lihat, kalian bisa lihat kan perbedaannya tadi. Bagaimana antara Daud dan Saul. Saul menolak Tuhan. Roh Tuhan tidak lagi berkuasa atas dirinya. Hidupnya diganggu roh jahat. Jauh dari damai sejahtera. Dia hanya fokus pada siapa? Pada apa yang dia mau. Pada apa yang dia suka. Berbeda dengan Daud. Daud dekat dengan Tuhan. Punya relasi yang baik dengan Tuhan. Hidupnya termasuk kecapinya. Dipakai untuk membagikan damai Tuhan. Fokus hidupnya bukan apa yang dia mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Sikap hati Saul dan sikap hati Daud berbeda sekali. Dan akhirnya itu pun menyebabkan hidup mereka pun juga berbeda. Bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita sudah punya relasi yang baik dengan Tuhan? Atau apakah kalian sudah punya relasi dengan Tuhan? Dalam hidup kita, apakah kita mencari kesenangan kita sendiri? Atau kita mencari apa yang Tuhan mau? Kami punya satu cerita pribadi. Bagaimana ini merupakan salah satu keputusan yang terbesar dalam hidup kami. Banyak orang bertanya kepada kami, kenapa kami mau pulang ke Indonesia? Padahal kami punya green card dan kami punya pekerjaan di Amerika Serikat. Green card itu adalah izin untuk kalian tinggal dan juga untuk kerja. Jadi kalian kalau tinggal di Amerika dengan punya green card, kalian tidak perlu visa. Jadi kalian bisa kerja apa aja dan kalian bisa keluar masuk ke Amerika kapan saja. Tentu saja, keputusan ini bukanlah hal yang mudah untuk kami. Karena secara keuangan dan kenyamanan di Amerika tentunya lebih gampang dan lebih mudah untuk tercapai. Kami mendoakan ini selama bertahun-tahun, keputusan ini. Dan kami juga membawa semua kekhawatiran dan semua ketakutan kami di hadapan Tuhan.
Dan pada saat itu Tuhan menjawab semua doa dan menjawab semua kekhawatiran kami. Ada satu kejadian yang kami ingat sekali. Ini pada waktu itu kami ikut konferensi atau seminar Kristen dengan orang-orang Amerika. Jadi kami tidak tahu kenal orang-orangnya dan juga mungkin sekitar 100-an orang. Jadi kami diajak sama salah satu teman kami. Dan di situ ada satu sesi, sesi berdoa. Dia bilang, kamu boleh berdoa sendiri dan kalian juga boleh, kalau kamu memang berasa bahwa Tuhan menggerakkan kamu untuk mendoakan orang lain, ya kamu boleh mendoakan orang itu. Pada saat di tengah-tengah kita berdoa, ada satu orang datang ke kami. Kami juga nggak kenal orang itu, tapi orang itu bilang begini, janganlah kamu khawatir untuk mengambil keputusan, sebab Tuhan akan menjaga dan keluarga. Pada saat itu kami langsung menangis, kami menangis. Kami merasa bahwa Tuhan, caramu sungguh luar biasa. Kamu menggunakan salah satu umatmu untuk memberikan kekuatan kepada saya, untuk memberi kekuatan bahwa tidak perlu khawatir akan hal yang akan pada masa depan. Karena pada saat Tuhan menjanjikan, Tuhan juga yang akan memberikan. Tuhan memberikan hati untuk kami bisa menjadi berkat di Indonesia. Dia pasti juga akan mempersiapkan kami di sini. Apa yang kami alami, itu pun juga bisa kalian alami. Kalau kita lihat relasi kita dengan Tuhan, itu membuat kita tahu bahwa Tuhan menggunakan cara-cara yang istimewa untuk bisa menunjukkan rencananya dan bagaimana Dia memimpin kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan respon kita? Apakah kita mau meresponi dengan ketaatan? Apakah kita mau menaati apa yang Tuhan mau, walaupun mungkin tidak nyaman, atau kalau di standar mata dunia tidaklah sesuatu yang hal yang bagus. Biarlah kita terus mencari Tuhan, biarlah kita terus berrelasi dengan Tuhan. Dan dalam AHA kita hari ini yang kita ambil dari 1 Tawarik 16 ayat 11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Biarlah kita terus mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagi setiap kalian dari kecil, kalian terus tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sambil kita merenungkan dan responi firman Tuhan hari ini, kita juga mau menjalankan bejana untuk Tuhan. Biarlah pada saat kita menyanyikan lagu ini, kita memberikan kepada Tuhan seluruh hidup kita. Kita tahu bahwa relasi kita dengan Tuhan itu akan mendatangkan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang mungkin kalau dilihat di mata dunia itu tidak sama. Tetapi kebahagiaan itu membawa damai sejahtera. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah
pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku ingin lebih lagi akan kasih sayangmu, hidup dalam rencana yang kau beri. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Berikan segalanya, semuanya yang ada, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bertang lagi pada Engkau, Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah. Begitu banyak hal yang mungkin kami masih tidak mengerti. Tetapi kami mau berelasi dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, bantu kami, Tuhan. Jadikan kami indah seperti apa yang Engkau mau. Tuhan, kami mau seperti Daud yang punya relasi yang begitu indah dengan Engkau. Bahkan permainan musiknya pun menjadi sesuatu hal yang menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah kami bisa menjadi berkat untuk setiap daripada orang-orang yang di sekitar kami, Tuhan. Kau terus membentuk kami, Kau terus pakai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibadah kita pada hari ini selesai. Jadi stay healthy. God bless you and be blessing for others. Sampai ketemu minggu depan. Dah.